Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa tamjidan wa syukran wa ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashir. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sebelum kita mulai presentasi, perkenankan saya bernama Mubarak. Saya berasal dari Kota Demak. Saya sekarang menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran semester pertama dengan jurusan Tafsir Tarbawi. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang metode Yanbu Al-Quran pada pendidikan selama kurang lebih 20 menit. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan pertemuan. Metode Yanbu. Yanbu adalah salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang berkembang di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren. Metode ini berfokus pada tartil, tajwid, dan pemahaman makna untuk membantu santri membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Metode ini dikembangkan oleh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi melalui lembaga Yanbu Al-Quran di Kudus. Metode ini dikembangkan oleh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi melalui lembaga Yanbu Al-Quran di Kota Kudus, Jawa Tengah. Tujuannya adalah memberikan sistem pembelajaran Al-Quran yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Struktur dan tahapan pembelajaran Yanbu. Pembelajaran metode Yanbu terdiri dari beberapa tahapan. Pengenalan huruf dan harokat. Pada pengenalan huruf dan harokat, peserta didik diperkenalkan pada huruf hijaiyah dengan pengucapan yang benar, memahami perbedaan makhraj dan sifat-sifat huruf, mengenal harokat, fathah, kasroh, dhammah, serta sukun dan tanwin. Latihan membaca suku kata dan kata, mempelajari suku kata sederhana hingga kata kompleks, menggunakan buku panduan resmi Yanbu untuk latihan bertahap. Latihan membaca kalimat dan ayat Al-Quran, mulai membaca ayat pendek dengan tartil, belajar memperhatikan panjang pendek bacaan atau mat, penerapan tajwid dan tartil, memahami hukum bacaan seperti ikhfa, idgham, iqlab, dan lain-lainnya. Praktek membaca Al-Quran dengan bimbingan guru. Tahap selanjutnya, tahap hafalan dan pemahaman makna. Menghafal surat-surat pendek, hadis-hadis kecil, belajar memahami arti dan tafsir dasar ayat-ayat yang dibaca. Kemudian keunggulan metode Yanbu. Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibanding metode lainnya. Yang pertama, sistematis dan bertahap. Materinya disusun dari dasar hingga tingkat mahir, bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami setiap tahapnya. 2. Menekankan tajwid sejak awal. Berbeda dengan metode lain yang fokus pada kelancaran membaca terlebih dahulu. Yanbu memastikan setiap bacaan sudah sesuai tajwid sejak awal. 3. Cocok untuk berbagi usia. Bisa diterapkan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. 4. Menggunakan metode talaki dan musyafahah, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan guru. Terus guru mengoreksi bacaan murid secara langsung untuk memastikan ketepatan makhraj dan tajwid. 5.
standar evaluasi yang jelas. Tiap tahap memiliki indikator pencapaian yang jelas. Ada ujian kenaikan tingkat sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita bahas tantangan dalam penerapan metode Yanbu. Meskipun memiliki banyak keunggulan, metode Yanbu juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu diantaranya satu, sabaran dan konsisten diperlakukan. Dibutuhkan ketekunan dari guru dan murid agar metode ini berjalan efektif. Murid harus sering berlatih agar tidak mudah lupa. Kemudian kurangnya guru yang terlatih. Tidak semua daerah memiliki pengajar yang memahami metode ini. Pelatihan guru Yanbu masih perlu diperluas agar lebih banyak yang bisa mengajarkan metode ini. 3. Kurangnya minat generasi muda. Generasi muda sekarang cenderung lebih tertarik pada metode belajar yang interaktif dan diperlukan inovasi agar pembelajaran Yanbu lebih menarik. Misalnya dengan teknologi aplikasi belajar Al-Quran. Kemudian perbandingan metode Yanbu dengan metode lain. Untuk memahami kelebihan metode Yanbu, berikut adalah perbandingannya dengan beberapa metode lain seperti Iqra, Qiraati, dan Baghdadiyah. Fokus pada pembelajaran Yanbu menekankan tajwid sejak awal, sehingga setiap bacaan langsung diperbaiki sesuai kaidah yang benar. Iqra lebih fokus pada kelancaran membaca terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari tajwid. Qiraati juga menekankan tajwid dan hafalan, tetapi metode belajarnya lebih ketat. Baghdadiyah mengutamakan pengucapan huruf dengan benar melalui pengulangan dan latihan intens. Metode pengajarannya, Yanbu menggunakan sistem talaqqi dan musyafahah, yaitu pembelajaran langsung dari guru ke murid dengan koreksi bacaan secara real time. Iqra mengajarkan bacaan Al-Quran secara mandiri dengan sistem pembelajaran yang lebih cepat dan praktis. Qiraati menerapkan pembelajaran yang lebih terstruktur dan disiplin dengan standar penilaian ketat. Baghdadiyah berfokus hanya pada pengulangan dan hafalan suku kata sebelum berlanjut ke bacaan yang. Untuk kesulitannya mempunyai kesulitan masing-masing. Yanbu membutuhkan kesabaran lebih karena sejak awal harus mengikuti aturan tajwid dengan benar. Metode Iqra lebih mudah dikuasai karena bertujuan agar anak-anak cepat bisa membaca Al-Quran. Metode Qiraati lebih sulit karena ada banyak aturan ketat yang harus dipatuhi dalam proses pembelajaran. Baghdadiyah memerlukan latihan terus-menerus agar bacaan terbentuk dengan baik. Segi kesesuaian untuk berbagai usia, Yanbu cocok untuk semua usia, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Metode Iqra lebih banyak digunakan untuk anak-anak karena penyampaiannya lebih sederhana. Qiraati, metode Qiraati umumnya diterapkan di TPQ atau pesantren bagi anak-anak dan remaja. Metode Baghdadiyah lebih cocok untuk anak-anak yang baru mengenal huruf. Dari perbandingan ini, metode Yanbu memiliki keunggulan dalam ketepatan bacaan sejak awal, meskipun memerlukan proses yang lebih panjang dan kesabaran dalam belajar mengaji. Kalau ada yang ingin diperjelas atau ditambah, atau di sini sudah ada yang pernah belajar, kita lanjut pembahasan pada pengembangan metode Yanbu. Agar metode Yanbu ini semakin berkembang dan diminati di masyarakat, beberapa langkah dapat dilakukan. Di antaranya pelatihan guru secara luas, mengadakan pelatihan rutin agar lebih banyak pengajar memahami metode ini, penerapan teknologi dalam pembelajaran, membuat aplikasi digital untuk latihan berbasis metode Yanbu, kolaborasi dengan sekolah atau pesantren, menginteraksikan metode Yanbu dalam kurikulum sekolah Islam dan pesantren, memberikan motivasi bagi santri dan orang tua, memberikan pemahaman bahwa belajar Al-Quran bukan hanya sekedar membaca,
tapi juga memahami dan mengamalkannya. Jadi kesimpulan pada metode Yanbu ini adalah salah satu cara efektif dalam belajar membaca Al-Quran dengan benar. Dengan pendekatan bertahap, sistematis, dan menekankan tajwid sejak awal, metode ini sangat membantu dalam membentuk kebiasaan membaca Al-Quran yang baik. Meskipun banyak tantangan dengan berbagai macam tantangan di suatu daerah yang pelatihannya sangat butuh sabaran, ketelatenan, mengembangkan inovasi digital, dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Metode Yanbu bisa menjadi salah satu metode pembelajaran Al-Quran terbaik di Indonesia. Sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.